Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena ekspektasi yang tinggi itu akan membuat sakit hati. Hai, perkenalkan nama saya Atira Alfeka Nabil dengan NPM 2401051022. Saya dari Prodi D3 Perpajakan. Saya di sini akan berpresentasi mengenai landasan hukum bisnis dan bentuk badan usaha dan legalitasnya. Izin mempresentasikan PPT. Ini mengenai PPT saya. Saya akan mempresentasikan tentang landasan hukum bisnis dan bentuk badan usaha dan legalitasnya. Yang pertama yaitu ada landasan hukum bisnis. Apa sih landasan hukum bisnis itu? Menurut saya, landasan hukum bisnis itu mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur aktivitas bisnis dan komersial di Indonesia. Di sini ada beberapa landasan hukum. Yang pertama yaitu ada landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua ada landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Pasal 26 Ayat 2. Ketentuan hukum lainnya yaitu ada hukum perdata dan hukum pidana dan undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang anti monopoli dan berbagai macam lainnya. Materi yang kedua yaitu ada pentingnya penegakan hukum dalam bisnis. Pentingnya penegakan hukum dalam bisnis itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama, dasar diperlakukan hukum dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, ada harapan dunia bisnis pada hukum. Yang ketiga, ada peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, ada peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Yang kelima, ada contoh kelibatan hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, ada ruang lingkup hukum bisnis. Kita akan memecah materi-materi sebelumnya. Dasar diperlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu ada memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum. Terus yang terakhir yaitu ada menyediakan kesebandingan hukum bagi pihak terkait. Yang kedua yaitu ada peranan hukum dalam kegiatan ekonomi, yaitu memastikan kelancaran, kewajaran, dan ketertiban dalam ekonomi, dan mencegah dan menangani persaingan usaha tidak sehat atau monopoli. Contohnya, yang ketiga ada harapan dunia bisnis pada hukum, yaitu menciptakan kepastian dan stabilitas dan mendukung efisiensi dan produktivitas. Yang keempat yaitu ada peranan hukum dalam pembangunan ekonomi atau menciptakan stabilitas politik dan hukum. Yang kelima yaitu ada contoh keterlibatan hukum dalam ekonomi. Saya di sini akan memberikan 3 contoh, yaitu yang pertama ada pasar modal. Pasar modal yaitu pembentukan BAPEPAM atau Badan Pengawasan Pasar Modal untuk perlindungan investor. Yang kedua ada pendirian PT. Pendirian PT yaitu prosedur pendirian yang diatur dalam hukum. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau melindungi karya cipta dan inovasi melalui hukum. Yang terakhir yaitu ada ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis ini ada berbagai macam, yaitu ada jual beli, kontrak, ada tentang perusahaan, ada jaminan, ada perusahaan go public dan pasar modal, dan surat berharga. Lanjut ke materi selanjutnya ada badan usaha atau hukum. Badan usaha atau hukum yaitu adalah pelaku usaha memerlukan tempat untuk menjalankan bisnis demi kredibilitas untuk mitra dan pelanggannya. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan. Tempat usaha atau perusahaan melakukan kegiatan secara terus-menerus untuk laba dan harus memiliki legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengertian badan usaha dan badan hukum. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu.
Pengertian badan usaha dan badan hukum yaitu badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan hukum merupakan entitas, sedangkan perusahaan mengatur faktor produksi, memberikan unit bisnis fleksibilitas untuk memiliki satu atau lebih perusahaan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, faktor-faktor yang menentukan jenis badan. Faktor-faktor yang menentukan jenis badan itu dibagi menjadi beberapa usaha, yaitu meliputi satu tipe usaha, contohnya perkebunan, industri, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada jangkauan pemasaran. Yang ketiga ada modal yang diperlukan. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu ada jenis badan usaha di Indonesia. Jadi jenis-jenis badan usaha di Indonesia itu dibagi beberapa macam loh. Yang pertama ada koperasi, yang kedua ada BUMN, yang ketiga ada Persero, yang keempat ada Perum, yang kelima ada BUMS. Itu salah satu jenis badan usaha di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Communitaire Finance Cap atau CV. Communitaire Finance Cap atau CV yaitu adalah bentuk kemitraan antara dua orang terdiri dari sekutu aktif, kelola dan dapat berkontrak, dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal. Kelebihan CV atau Communitaire Finance Cap yaitu adalah satu, modal lebih besar dibanding firma. Yang kedua, kebutuhan modal terpenuhi, pengelolaan dibagi. Kekurangan CV atau Communitaire Finance Cap yaitu ada potensi perselisihan. Yang kedua ada keputusan bisa lambat. Yang ketiga, perusahaan bubar jika anggota mundur atau meninggal. Jadi kekurangan ini bisa bubar jika anggota ini mundur atau meninggal. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada perusahaan perorangan atau PO. Apa sih perusahaan perorangan itu? Perusahaan perorangan itu adalah bentuk jenis yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh satu orang atau individu. Beda dengan CV atau Communitaire Finance Cap. Kalau Communitaire Finance Cap itu dia dipimpin oleh dua orang atau bisa lebih. Sedangkan kalau perusahaan perorangan itu dipimpin sendiri atau perorangan atau individu. Biasanya perusahaan perorangan ini dengan melakukan perusahaan perorangan ini dengan modal kecil, lalu jenis produknya itu terbatas, lalu tenaga kerjanya sedikit. Terus pemilik perusahaan perorangan ini menanggung seluruh tanggung jawab dan risikonya itu sendiri, karena ini perusahaan perorangan. Terus perusahaan perorangan juga itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya itu adalah, kelebihannya itu ada mudah dikelola. Yang kedua, kebebasan dan pengambilan keputusan karena perusahaan perorangan. Jadi dia bisa mengambil keputusan secara sendiri, nggak ada dua belah pihak. Terus yang ketiga, hanya pemilik yang memperoleh keuntungan, tidak dibagi dua atau dibagi berapa-berapa. Terus kekurangannya perusahaan perorangan ini ada tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, tidak terjaminnya kelangsungan usaha karena dia merekrut usahanya itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada firma atau FA. Apa sih yang kalian ketahui tentang firma atau FA itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang firma atau FA. Firma itu adalah persekutuan antara dua orang atau bisa lebih untuk menjalankan usaha dengan tujuan mengambil keuntungan. Maksudnya berbagi keuntungan ya mereka. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap perusahaan dan modal sesuai akta pendiriannya.
jika bangkrut, semua anggota itu bertanggung jawab juga terhadap utang perusahaannya. Karena di sini tidak individu yang menjalankan usaha tersebut. Firma ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Apa sih kelebihan dan kekurangannya itu? Kelebihannya itu yang pertama ada kebutuhan modal mudah terpenuhi karena tidak individu, karena dia beranggotakan lebih dari satu orang. Yang kedua, pengelolaan dan risiko tanggung jawab bersama, karena mereka menanggung bersama. Nggak mungkin dong satu orang doang yang menanggung. Pasti kalau misalkan kita nih buat usaha bareng teman, pasti kita bakal tanggung jawab menanggung semua risiko itu bersama-sama kan, nggak mungkin sendirian. Yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan bersama. Keputusan bersama ini tidak bisa diputuskan oleh satu pihak doang, karena jika satu pihak doang akan mengacu ke ricuhan. Kekurangan firma ini ada yang pertama potensi perselisihan. Tadi ya balik lagi, kalau misalkan contohnya kayak pengambilan keputusan itu, misalkan ada yang nggak mau kalah, itu bisa jadi potensi perselisihan. Yang kedua adalah pembagian laba atau rugi diatur dalam perjanjian. Ya dari awal pastinya harus ada tanda tangan kontrak atau tanda tangan perjanjian atau lain-lainnya. Yang ketiga ada keputusan bisa lambat. Oke. Itu dari firma. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu ada perseroan terbatas atau PT. Kalian sering dengar nggak sih perseroan PT itu? Tapi perasaan setahu aku kalian itu cuma sering nyebut-nyebut PT. Oh itu PT Cipta Karya, itu PT Sinarmas, itu PT ini. Sedangkan kadang kalian aja nggak tahu PT. Singkatan dari PT nya kalian kadang nggak tahu, cuma nyebut cuma PT. PT itu perseroan terbatas. Kalian di sini bisa tahu apa sih PT itu? PT itu adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha dengan modal berupa saham yang dilindungi oleh hukum. Jadi PT itu badan usaha dengan modal berupa saham ya. Pemilik PT itu adalah individu yang memiliki saham sesuai investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT didirikan melalui perjanjian dan dapat dimiliki tanpa pembubaran. Pendirian PT memerlukan minimal 2 orang dan harus disahkan oleh notaris dan menteri hukum dalam HAM. Pemilik saham dapat menjual saham tersebut kepada pihak lain. Jadi itu saja materi yang dapat saya simpulkan dari materi yang pertama, yaitu ada konsep landasan hukum bisnis dan bentuk badan usaha dan legalitasnya, terus landasan hukum bisnis, terus pentingnya penegakan hukum dalam bisnis, dan materi-materi selanjutnya, lalu badan usaha atau hukum. Terus ada common definition atau CV, terus ada perusahaan perorangan atau PO, terus ada firma atau FA, terus ada perseroan terbatas. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang lengkap, saya minta maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.